Perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Akira Bilkisarinia dengan NIM 44251573 selaku kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang kutipan dan sistem rujukan. Yang pertama adalah latar belakang. Kutipan dan sistem rujukan sangat berperan penting dalam sebuah penulisan bahasa, terutama dalam pembuatan karya ilmiah. Kutipan dan sistem rujukan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi memperkuat argumen, menunjukkan sumber ide, dan menjaga keilmiahan tulisan. Karya ilmiah berperan sebagai sarana penyampaian ide, hasil penelitian, dan informasi yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat. Penulisan karya ilmiah harus berdasarkan kegiatan ilmiah agar isinya valid dan berisi fakta, konsep, serta teori. Tantangan dalam penulisan bukan hanya pada isi, tapi juga pada proses penulisan dan keterampilan bahasa. Salah satu kesulitan utama adalah pengutipan yang benar, karena kesalahan dalam mengutip bisa menyebabkan plagiarisme. Menurut Ware Wodarminta 2003-6-19, kutipan adalah pengambilan ahlian kalimat dari karya lain untuk memperkuat argumen. A. Kutipan. Kutipan adalah pengambilan kalimat atau pendapat dari orang lain, baik dari sumber tertulis, yaitu buku, artikel, koran, dan lain-lain, maupun lisan seperti TV, radio, dan internet. Tujuan kutipan adalah memperkuat dan mendukung argumen dalam tulisan. Bahkan yang dikutip biasanya bukan pengetahuan umum, melainkan hasil penelitian atau pendapat yang belum umum diketahui. Setiap kutipan harus mencantumkan sumber sebagai bentuk penghargaan dan bukti kebenaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip, sumber harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan dan bukti kebenaran kutipan. Prinsip utama kutipan. Yang pertama itu jangan terlalu banyak mengutip. Kedua, tunjukkan sumber atau asal kutipan. Yang ketiga, ambil kutipan seperlunya agar tidak mengganggu isi tulisan. Yang keempat, tulisan panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, boleh menghilangkan bagian tertentu asal tidak mengubah makna. 6. Tidak boleh mengubah isi kutipan. Kesalahan asli ditandai dengan sik. 7. Perubahan atau tambahan dari penulis harus diberi tanda, tebal atau miring, dan catatan kaki. Perkenalkan, nama saya Dina Vita dengan NIM 44251500. Di sini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama ada jenis kutipan, ada jenis kutipan langsung dan jenis kutipan tidak langsung. Jenis kutipan langsung sama persis dengan teks asli, tidak boleh diubah. Gunakan tanda kutip untuk kutipan pendek kurang lebih 4 baris, kutipan panjang lebih dari 4 baris dipisah dari teks utama. Kutipan tidak langsung menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah makna, tidak memakai tanda kutip tetapi tetap mencantumkan sumber. Tujuan mengutip memperkuat argumen dan menghargai pemikiran orang lain. Menyertakan sumber adalah kewajiban agar terhindar dari plagiarisme, karena plagiarisme merupakan pelanggaran hukum dan etika ilmiah. Selanjutnya ada sistem rujukan. Sistem rujukan digunakan untuk menjaga etika ilmiah dalam mencantumkan sumber dari tulisan lain. Terdapat 2 jenis sistem catatan. Yang pertama ada catatan kaki, footnote, diletakkan di bawah halaman. Yang kedua ada catatan belakang, endnote, diletakkan di akhir bab atau tulisan. Fungsi sistem catatan. Yang pertama ada referensi, mencantumkan sumber kutipan. Informasi tambahan, menjelaskan istilah atau memberi keterangan tambahan agar pembaca lebih paham. Dalam penulisan catatan kaki digunakan istilah-istilah bahasa lain seperti berikut. Yang pertama ada ibid, sumber yang sama dan berurutan. Yang kedua objek, sumber yang sama tetapi disela oleh sumber lain. Yang ketiga logjet, sumber berupa artikel atau jurnal yang sama tetapi disela oleh sumber lain. Tujuan utama sistem rujukan adalah yang pertama menghindari plagiarisme, yang kedua memberikan penghargaan kepada penulis asli, yang ketiga menjaga kredibilitas dan etika ilmiah tulisan. Prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip, sumber harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan dan bukti kebenaran kutipan. Pengertian sitasi. Sitasi adalah acuan atau referensi terhadap sumber yang digunakan dalam tulisan ilmiah, baik yang diterbitkan maupun tidak. Tujuannya untuk menjaga kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme.
Pengertian menurut ahli Hartina 2002, citasi adalah penyelidikan melalui data sitiran dari suatu dokumen digunakan dalam kajian bibliometrika untuk menilai riset, pengetahuan, kualitas jurnal, dan indikator impact. Sulistyo Basuki tahun 1998, citasi mengukur pengaruh intelektual ilmuwan serta menggambarkan karakter komunikasi ilmu pengetahuan. Jenis-jenis citasi. Yang pertama yaitu gaya APA atau American Psychological Association, umum digunakan di ilmu sosial. Format kutipan dalam teks, nama belakang, tahun, halaman. Contoh yaitu Crockett 1995 halaman 1. Yang kedua yaitu gaya MLA atau Modern Language Association, umum dipakai dalam seni dan humaniora. Format nama penulis, tahun, judul, buku, kota penerbit. Contohnya yaitu Alma 2009, guru profesional Bandung Alfabet. Yang ketiga yaitu gaya Chicago, terdiri dari dua sistem, catatan dan bibliografi atau untuk humaniora. Contoh catatan kaki Lutfi Mutangali, perencana pengembangan wilayah, atau Yogyakarta UGM 2014-1920. Penulis tanggal atau untuk sains dan sosial dalam teks yaitu Nugroho 2016-20-25. Bibliografi Nugroho 1 dalam kurung 2016. Ekowisata dan pengembangan berkelanjutan Yogyakarta Pustaka Pelajar. Cara membuat citasi. Terdapat dua teknik utama yaitu yang pertama catatan langsung atau catatan perut, ditulis di dalam teks berisi nama penulis, tahun, dan halaman. Contoh Sutanto 2020 halaman 15. Yang kedua yaitu catatan kaki atau footnote dan catatan akhir endnote. Footnote diletakkan di bawah halaman. Endnote diletakkan di akhir bab atau tulisan. Format nama penulis, judul atau kota penerbit, tahun. Dan yang terakhir halaman. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.